Minggu. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau telah limpahkan pada kami. Dan pada pagi hari ini, kami akan melaksanakan ibadah secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntunlah kami, kiranya Engkau siapkanlah hati kami supaya kami dapat mengerti apa firman-Mu ya Tuhan, dan supaya ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema ibadah kita pada hari ini adalah antisosial, tidak. Nah, kalian udah pasti tahu kan apa itu antisosial, dan apa sih kaitan tema ini dengan kehidupan rohani kita? Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ku Ingin Berperangai. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat di dalam kehidupan kami, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu supaya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan juga memahaminya untuk kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari secara nyata. Biarlah laku hidup kami adalah hidup yang dituntut oleh firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan juga berkenan untuk memakai dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius, pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman, sebelum berkembang penggunaan handphone berbasis Android atau iPhone, dulu handphone bentuknya lebih sederhana. Namun di dekade tahun 2000 awal sampai 2010-an kurang lebih, ada satu merek handphone yang sangat terkenal yang berasal dari Finlandia. Ya teman-teman mungkin tahu, inisial mereknya depannya ada huruf N, belakangnya A, ada 5 huruf. Nah, merek ini teman-teman punya sebuah slogan atau sebuah moto yang menyatakan demikian: connecting people, atau menghubungkan orang dengan orang, atau menghubungkan pribadi dengan pribadi. Slogan ini teman-teman tampak relevan, tampak cocok ya dengan manfaat yang diberikan oleh handphone pada waktu itu. Karena melalui handphone kita lebih cepat menghubungi orang yang mau kita tuju dibandingkan dengan kita menggunakan telepon rumah atau telepon biasa. Kita tekan langsung nyambung ke orangnya ya. Selain itu juga ada fitur SMS yang menjadi fitur andalan dari semua handphone pada dekade 2000-an awal. Orang berkirim pesan tertulis secara cepat dan instan, langsung sampai. Sebelumnya kan orang berkirim pesan tertulis dengan menggunakan surat yang dikirim melalui kantor pos. Sampainya bisa berhari-hari, bahkan sampai 1 bulan, bahkan lebih kalau jaraknya sangat jauh. Dulu sudah ada email, tetapi email kan juga belum sepopuler zaman sekarang. Kuota masih mahal, jaringan internet juga belum seluas seperti sekarang ini. Jadi teman-teman, kehadiran handphone itu memudahkan, membantu komunikasi. Dan pada waktu itu, penggunaan handphone masih ya seperlunya saja. Buat telepon atau buat SMS. Belum ada game yang spesial seperti Mobile Legends misalkan, atau PUBG, atau game-game canggih lainnya. Paling ada juga game ular-ularan gitu ya. Jadi belum ada game yang istimewa. Untuk hiburan juga hanya tersedia MP3 player dengan kapasitas yang terbatas. Juga paling banter ya bisa buat nyetel radio. Belum bisa untuk main Instagram apalagi YouTube. Kameranya juga masih kamera VGA, belum megapiksel. Kalau buat selfie masih ada blur-blurnya sedikit. Tidak sejernih handphone sekarang.
Tampilan layarnya juga berbeda, dulu sangat sederhana, belum semenarik atau secara handphone, smartphone zaman sekarang. Ya, jadi ada kalanya pada waktu itu, zaman Kagri masih remaja juga, ada kalanya bosan memainkan handphone karena ya fiturnya terbatas. Itu saja. Jadi digunakan seperlunya saat ingin berkomunikasi. Lalu bagaimana dengan kondisi zaman sekarang, teman-teman? Dengan semakin majunya teknologi komunikasi, juga maraknya penggunaan smartphone berbasis Android atau iPhone dan basis teknologi yang lain yang punya banyak fitur yang sangat canggih. Apakah slogan connecting people masih relevan? Atau jangan-jangan maraknya penggunaan smartphone bukannya mengkoneksi orang dengan orang, tetapi malah separating people, ya. Jadi separating people, memisahkan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Ya, jadi semakin berkembangnya teknologi smartphone, orang-orang zaman sekarang malah jadi tergantung pada handphone. Kadang-kadang bukan karena perlu untuk melakukan komunikasi, melainkan untuk menghibur diri atau entertaining diri. Wah, bermain game begitu ya, asik banget main game, apalagi bersama teman-teman, game online, bisa seharian sampai lupa waktu. Atau kita scrolling media sosial, Instagram, Facebook, TikTok gitu ya. Kalau kita ngelihat konten TikTok, sekali nongkrongin, sekali scroll, biasanya nggak mau berhenti ya, susah berhenti. Wah, ini menarik nih kontennya. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang membuat konten untuk di-upload. Untuk Instagram misalkan ya, kita foto selfie, fotonya sih cuma satu ya, tetapi editnya berjam-jam. Bagaimana caranya foto kita itu bisa diupload dan disukai oleh banyak orang, tampak glowing, tampak keren, tampak amazing bagi followers kita. Belum lagi masalah bikin caption, aduh, dipikirkan dulu kata-kata yang indah supaya menarik para pembacanya. Apa yang mau buat konten TikTok nih, ada dance challenge, kan juga nggak bisa instan, perlu latihan dulu, kadang masih salah-salah, waktu take juga masih salah-salah juga. Akhirnya harus diulang sampai beberapa kali, bisa dari pagi sampai siang atau siang sampai malam, malam sampai pagi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kalau seseorang sudah berkutat dengan handphone, seseorang bisa cenderung lupa diri dan lupa waktu, lupa untuk belajar, lupa membaca, lupa untuk makan, lupa untuk mengerjakan PR atau tugas, dan lupa bersosialisasi. Lupa bersosialisasi karena sibuk dengan handphone, lalu mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nggak saling ngobrol. Padahal di sekitar kita ada anggota keluarga kita, papa, mama, kakak, atau adik kita, ya. Juga kemudian ketika papa, mama, kakak, adik, anggota keluarga kita, atau teman, sahabat kita butuh bantuan, tapi karena kita masih sibuk dengan handphone kita, maka kita jadi tidak peka, tidak peduli, karena lebih mementingkan diri kita sendiri, lebih penting handphone kita. Atau di sekolah, guru sudah atau sedang menjelaskan panjang lebar mengajar kita, tetapi kita di belakang asyik main handphone. Atau teman sedang butuh curhat, dia sedang sedih, dia pengen kita dengar cerita dia, tetapi kita juga sibuk main handphone, pura-pura dengerin, tapi sebenarnya pikiran kita tidak fokus kepada apa yang sedang diceritakan oleh teman kita. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu dipelihara, kebiasaan berkutat dengan handphone misalkan, atau kebiasaan untuk tidak lagi mau bersosialisasi, bisa membuat seseorang menjadi antisosial, ya, seperti tema kita pada hari ini, antisosial. Handphone atau teknologi bukannya connecting people, malah separating people, malah memisahkan orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi antisosial berbeda dengan makhluk sosial, bahkan berkebalikannya. Kita pernah belajar ya, diajari tentang bagaimana setiap manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Artinya manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling menolong, saling menopang, mendukung satu dengan yang lain, saling peduli. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Kita makan, ya, kita makan, yang masak siapa? Ada orang lain. Untuk beli bahan makanannya, ada papa mama kita. Papa mama kita ke pasar misalkan,
beras siapa yang nanam. Nah, jadi selalu ada rantai keterhubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, karena kita makhluk sosial. Nah, berbeda dengan orang yang anti sosial. Orang yang anti sosial ini adalah orang yang enggan atau nggak mau berinteraksi secara dalam dengan orang lain. Ia cenderung memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, juga kurang bisa untuk berempati atau kurang bisa peduli pada perasaan orang lain. Bahkan di dalam interaksi sehari-hari, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan pertemanan, ia cenderung mau untuk jadi orang yang dimengerti, ya, dimengerti, bukan mau mengerti orang lain, tapi maunya, ayo dong kalian ngertiin aku. Nah, teman-teman, perenungan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berhati-hati dan bijaksana di dalam penggunaan teknologi, handphone misalkan, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang antisosial. Karena kita belajar bahwa setiap alat teknologi termasuk smartphone punya dua sisi. Secara positif, dia menolong manusia, menjadi sarana untuk memudahkan pekerjaan kita. Tetapi juga punya sisi negatif kalau kita tidak bijaksana menggunakannya. Malah teknologi ini, handphone ini memperbudak kita, mengikat kita, ya, membuat kita tidak produktif. Malah hidup kita seolah diatur oleh handphone yang kita miliki, ya. Jadi dampak negatif dari penggunaan alat teknologi yang digunakan secara tidak bisa punya dampak sosial atau moral, bisa membuat seseorang menjadi tidak peka, tidak peduli pada kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, surat Paulus kepada Timotius, anak didik dari Paulus yang tadi kita baca bersama-sama, memberikan sebuah peringatan bagi kita tentang situasi zaman akhir dan cara orang hidup di dalamnya. Kita bisa sambil buka Alkitab kita, ya, dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan nih bagaimana orang-orang di zaman akhir akan hidup, ya. Disebutkan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini kita sudah melihat ada kecenderungan orang-orang pada masa kini untuk show off atau memamerkan dirinya, memamerkan fisiknya, memamerkan lingkungannya, memamerkan materinya, ya, memamerkan rumahnya supaya mendapatkan banyak like, jempol, atau followers, cari duit di media sosial. Dan juga ada orang-orang yang senang membual, menyombongkan diri, pemfitnah, ya. Kemudian disebutkan ada yang akan berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Ini juga sudah kita lihat fenomenanya, di mana zaman sekarang muncul anak-anak yang sulit untuk patuh kepada orang tua, gak mau dibilangi, malah lebih memilih ikut pergaulan yang tidak baik. Jadi mengganggu, merusak lingkungan, ya, sehingga berdampak negatif sebenarnya bagi si anak sendiri, dan juga berdampak kurang baik bagi keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Juga ada orang-orang yang tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, berlagak tahu. Nah, ini juga muncul di dalam fenomena maraknya penggunaan media sosial, ya. Jadi di media sosial kita sering ada konten berita hoax, berita yang nggak benar, berita yang provokatif membuat orang itu jadi gampang panas atau emosi. Kalau kita lihat komennya itu, wah, banyak sekali ujaran kebencian atas dasar perbedaan suku misalkan, perbedaan agama, perbedaan pandangan politik, dan lain sebagainya. Juga bisa karena berbeda aliran K-pop misalkan. Saya suka grup yang ini, kemudian jadi membuli fans dari grup yang lain dan juga sebaliknya. Ini juga sering muncul, teman-teman, di dalam fenomena media sosial yang kita hadapi pada saat ini. Juga Paulus sebutkan, orang-orang lebih memilih menuruti hawa nafsu dibanding menuruti Allah. Orang-orang menjalani ibadah dengan munafik karena secara ritual mereka rajin beribadah, tetapi di dalam hidup sehari-harinya mereka banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, melalui suratnya Paulus mengajak Timotius dan juga pengikut Kristus pada waktu itu untuk waspada, untuk hati-hati terhadap godaan untuk bersikap antisosial,
atau godaan yang bisa membuat orang jadi bersikap narsis ya, dan egois, tidak peduli kepada orang lain. Gambaran yang disampaikan oleh Paulus juga kita dapati, kita temukan kok teman-teman pada saat ini, terutama karena penggunaan teknologi komunikasi yang semakin marak. Kita jadi dimanjakan ya, dimanjakan oleh berbagai fitur atau aplikasi yang membuat kita jadi betah, jadi nyaman, jadi mager deh, rebahan gitu ya, kalau rebahan. Namun ingat, sebagai remaja Kristen, kita diajak untuk menggunakan alat teknologi dengan bijaksana. Menggunakan smartphone, laptop kita dengan bijaksana supaya kita tidak menjadi remaja yang antisosial. Lalu bagaimana caranya Kandri? Ya, jadi ada beberapa cara konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari kita miliki cara pikir atau mindset yang baru terhadap teknologi atau alat teknologi. Ya, jadi handphone kita, laptop kita, TV kita, semuanya adalah alat bantu untuk pekerjaan kita. Kitalah yang harus mengatur dengan baik dan bertanggung jawab kapan dan bagaimana alat-alat itu digunakan ya. Jadi kapan dan bagaimana alat teknologi atau smartphone itu digunakan. Misal besok kita ada ujian, tapi kok tontonan drakornya atau YouTube-nya lagi seru. Nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi aku tonton dulu. Lewat 2 jam, tetap buku kita masih tergeletak, belum kita baca untuk belajar. Jadi kalau kita nggak bijak, maka penggunaan handphone bisa buat kita mager. Nah, kita harus belajar tegas kepada diri kita sendiri, bukan malah diri kita yang diatur oleh handphone kita sampai kita lupa belajar. Lalu pada saat ujian kita nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, mari sediakan waktu untuk bersosialisasi secara cukup dan juga berkualitas. Ingat bahwa komunikasi virtual tidak akan pernah bisa menggantikan 100% interaksi sosial secara langsung. Jadi selagi kita bisa ketemu tatap muka dengan anggota keluarga kita, papa, mama, kakak, adik, atau ketemu dengan teman, sahabat kita, manfaatkanlah momen itu. Handphonenya disimpan dulu, lalu manfaatkan momen itu untuk ngobrol, untuk sharing-sharing, untuk bercerita, untuk caring juga ya, menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain tanpa sibuk sendiri dengan handphone kita. Juga ketika ada teman yang mau untuk curhat kepada kita, mari kita dengarkan baik-baik, jangan malah sibuk bermain handphone sendiri. Kemudian yang ketiga, seimbangkan penggunaan alat teknologi dengan kegiatan olah diri yang tidak perlu bantuan handphone atau alat teknologi yang lain. Misalkan olahraga gitu ya, jogging, gerak tubuh supaya badan sehat ya, apalagi teman-teman masih muda. Atau juga bisa dengan kegiatan jalan-jalan, refreshing ke taman atau tempat wisata supaya pikiran kita disegarkan tanpa sibuk dengan handphone tentu saja ya. Jadi kita dihibur tidak tergantung pada handphone, tetapi kita bisa mencari hiburan atau sesuatu yang membuat kita segar, refreshing dengan cara misalkan berjalan-jalan ke alam terbuka. Nah, malah manfaatnya banyak ya, selain sehat juga bisa membuat kita untuk mau bersyukur kepada Tuhan ya, ketika kita misalkan berjalan-jalan ke alam terbuka. Paling gunakan handphone secara bijaksana untuk mengabadikan beberapa momen ya, berfoto dengan keluarga atau teman-teman kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir teman-teman, mari kita gunakan media sosial kita untuk berbagi informasi baru, pengetahuan yang baru, dan yang mendatangkan dampak positif bagi yang melihat atau bagi yang membacanya. Kita bisa buat ya, remaja-remaja kreatif, membuat tutorial tentang kerajinan tangan misalkan, tutorial memasak kue misalkan ya, atau juga tutorial mengerjakan soal matematika ya, teman-teman bisa melakukannya. Atau membuat poster yang berisi kata-kata motivasi misalkan, atau kutipan ayat-ayat firman Tuhan atau ayat Alkitab, dan ajakan untuk melayani. Gunakan handphone kita juga untuk menjangkau teman-teman kita yang mungkin sedang sakit atau sedang berada di dalam pergumulan. Kita bisa memberikan penguatan, kita bisa memberikan dukungan, dan juga bisa berdoa bagi mereka, misalkan melalui gambar ya, yang kemudian kita hias sedemikian rupa untuk kita kirimkan kepada mereka supaya mereka
tidak bersedih, supaya mereka juga merasa didukung oleh kita sebagai teman atau sahabat mereka. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita ya supaya mendorong diri terlatih bijak menggunakan alat teknologi, supaya kita bisa menjadi makhluk sosial yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sesama kita. Antisosial? Tentu tidak. Tuhan kiranya memampukan kita untuk melakukan perintahnya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Ketika kami hidup di tengah perkembangan zaman yang begitu maju, penggunaan smartphone yang juga sangat canggih kadang-kadang membuat kami lupa diri, kadang-kadang membuat kami tidak peduli dan peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, maka Engkau berkenan untuk mengingatkan kami supaya kami menjadi remaja yang bijaksana di dalam menggunakan alat teknologi, supaya kami juga tetap dapat menggunakannya secara seimbang dan dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami sebagai salah satu sarana mengembangkan kepedulian terhadap orang-orang yang mungkin sedang memiliki pergumulan dan butuh untuk diteguhkan, dihiburkan, ataupun juga didukung. Seperti kami juga ya Tuhan pada saat ini berdoa bagi anak-anak Tuhan, remaja GKI Jati Bening Indah di dalam pergumulan studi yang mereka jalani, yang duduk di bangku SMP, SMA maupun di tingkat awal perkuliahan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berikanlah mereka ketekunan, kedisiplinan ya Tuhan, untuk juga mereka mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati pula orang tua ataupun anggota keluarga yang mendukung di dalam doa, di dalam dukungan cinta kasih maupun juga di dalam dukungan materi. Tuhan berkati pekerjaan mereka dan juga kesehatan mereka. Berdoa pula ya Tuhan untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah. Engkau berkenan untuk memanggil kami yang masih muda juga untuk hidup di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Maka biarlah kiranya Tuhan memberkati Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah di dalam tugas dan panggilannya ini ya Tuhan. Meskipun di tengah usia yang muda, kami tetap mau memberi diri, mengembangkan bakat dan talenta kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berdoa pula ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah pemerintah, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin dari tingkat pusat hingga dengan tingkat daerah. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawab mereka juga dikerjakan dengan baik, sehingga damai sejahtera, keadilan, kebaikan, kebenaran juga dapat hadir di tengah masyarakat Indonesia. Dan ajarlah kami ya Tuhan sebagai remaja Kristen untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup ketika kami menebarkan cinta kasih dan juga kesediaan untuk merangkul saudara-saudara kami yang meskipun berbeda latar belakang, tetapi tetap kami rangkul sebagai bagian dari tanggung jawab kami mengasihi sesama manusia. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kalian bisa memberi persembahan melalui dititipkan kepada orang tua, atau kalian juga bisa memberinya langsung melalui kantor gereja. Sebelum kita mengakhiri, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar.
Terus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibadah kita pada hari ini udah selesai nih. Gak kerasa ya. Kalian juga jangan lupa untuk tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap memuji nama Tuhan setiap hari. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.